Pemirsa, Anda kembali di Kabar Petang. Kabak Ops Polres Solok Selatan, Oknum Perwira Polisi pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansyari, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Penetapan tersangka terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar ini diumumkan Polda Sumatera Barat hari ini. Menurut Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan subsidiar pasal 351 ayat 3. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata yang digunakan oleh tersangka. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyatakan sidang etik terhadap tersangka pun akan dilakukan. Dadang terancam hukuman maksimal, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Visum juga sudah kita dapatkan sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabak Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat 3. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa. Insiden oknum polisi menembak rekan sama polisi hingga meninggal dunia terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Korban merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, sementara pelaku merupakan oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan. Diduga penembakan korban terkait penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan. Korban mengalami luka tembak di bagian kanan kepalanya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari. Polda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan penembakan korban ditengarai berkaitan dengan penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Diduga pelaku penembakan oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan terlibat di dalam tambang ilegal tersebut. Tak lama berselang dari peristiwa penembakan, pelaku menyerahkan diri. Untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kapolda Sumbar pun menyatakan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pelaku akan dijatuhkan. Dari Padang dan Solok Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, Beni Roska, TV One mengabarkan. Dan kita telah terhubung dengan rekan Wahyudi Agus untuk memperbaharui informasi seputar penetapan tersangka AKP Dadang Iskandar atas kasus penembakan juniornya. Yudi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Maria, perlu kami kabarkan bahwa saat ini saya sedang berada persis di depan Mapolda Sumatera Barat,
yang tadi Polda sendiri juga sudah merilis informasi terbaru terkait penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap korbannya, yaitu Kasatreskrim Polres Solo Selatan AKP yang telah terjadi pada Jumat dini hari yang lalu. Tadi sudah dilakukan press release oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan bersama dengan Kombes Pol Andri Kurniawan selaku Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. Ada beberapa poin yang disampaikan, di antaranya yang pertama adalah tadi Polda Sumbar sudah menyatakan bahwa AKP Dadang Iskandar sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penembakan yang terjadi pada Jumat dini hari yang lalu, di mana saat kejadian AKP Dadang Iskandar menembakkan senjatanya ke korban, yaitu AKP Ulil Ansar, di mana korban hingga meninggal dunia. Dan kemudian beberapa fakta yang kedua diantaranya adalah bahwa Dirkrim Polda Sumbar juga menyatakan bahwa terdapat beberapa tembakan juga terjadi mengarah ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan sendiri, di mana terdapat 6 proyektil yang ditemukan. Kami ulangi, terdapat 7 selongsong peluru berserakan di depan rumah dinas Kapolres Solok Selatan sendiri. Namun apakah ada kaitannya dengan penyerangan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar belum bisa dipastikan oleh pihak kepolisian sendiri, di mana mereka petugas hanya menemukan pasca kejadian 6 selongsong peluru yang berserakan di depan rumah dinas Kapolres Solok Selatan sendiri. Nah, kemudian untuk korban AKP Rian Ulil Ansar sendiri, Polda Sumbar juga menyatakan bahwa mendapatkan sebuah kenaikan pangkat kehormatan atas kejadian ini, di mana AKP Rian Ulil Ansar telah berhasil mengungkap kasus dugaan tambang ilegal, di mana yang mengakibatkan dirinya tewas karena ditembak oleh AKP Dadang Iskandar. Sekarang ini AKP Rian Ulil Ansar dinaikkan pangkatnya menjadi Komisaris Polisi Anumerta Rian Ulil Ansar, di mana penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kapolri sendiri. Nah, kemudian untuk motif dari penembakan dilakukan oleh Dadang Iskandar sendiri, tadi juga Ditkrim Polda Sumbar menyatakan bahwa memang ada kaitannya dengan pasca penangkapan pelaku tambang ilegal yang terjadi di Solok Selatan sendiri, di mana pada usai penangkapan AKP Dadang Iskandar mencoba untuk membujuk Kasatreskrim ini agar membebaskan rekannya sendiri. Demikian, Maria. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda Wahyudi Agus melaporkan langsung dari depan Polda Sumatera Barat.